Mana lebih baik, minum kopi abis bangun tidur atau siangan dikit? Banyak orang percaya bahwa hidup itu dimulai dengan kopi. Entah diseduh panas atau dibikin dingin, bikin pakai French press atau dripper. Kita suka banget mengandalkan kafein di pagi hari untuk membangunkan tubuh dan pikiran kita. Bahkan beberapa dari kita belum kekumpul nyawanya sebelum secangkir kopi pertama itu. Pertanyaannya, apakah ini tepat? Gimana kalau kita bisa dapat lebih banyak energi dengan menunggu 1 jam atau lebih untuk minum kopi daripada langsung ngopi begitu kita buka mata? Loh, kok bisa? Ini semua tergantung hormon stres dan ritme biologis di dalam tubuh kita. Nah, ritme sirkadian kita adalah jam di dalam tubuh kita. Ini membantu mengatur siklus tidur dan bangun kita, termasuk pelepasan kortisol dan epinefrin di pagi hari, di mana dua ini adalah hormon yang meningkatkan kewaspadaan dan fokus. Nah, kopi khususnya kandungan kafeinnya nih dapat meningkatkan atau mempengaruhi ritme sirkadian kita. Gimana caranya? Yang pertama, bisa membuat gangguan tidur. Karena dengan mengkonsumsi kopi, terutama di malam hari atau menjelang waktu tidur, itu dapat mengganggu tidur. Kafein adalah stimulan yang menghalangi reseptor adenosin di otak, yang membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Kalau reseptor adenosinnya dihambat, maka kafein itu dapat membuat kita sulit tidur dan dapat mendapatkan tidur malam yang nyenyak tuh jadi lebih susah. Ini dapat mengganggu ritme sirkadian yang alami dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur siklus tidur dan bangun. Yang kedua, penundaan pelepasan melatonin. Nah, kita tahu melatonin itu adalah hormon yang membantu mengatur siklus tidur dan bangun kita. Nah, kafein ini dapat menunda pelepasan melatonin, sehingga kita jadi lebih sulit tertidur pada waktu yang kita inginkan. Nah, penundaan pelepasan melatonin ini dapat menggeser ritme sirkadian, sehingga jadi lebih sulit untuk sesuai dengan jadwal tidur yang kita mau. Yang ketiga, dia bisa mengatur ulang jam tubuh. Nah, ritme sirkadian ini tuh diatur oleh tubuh kita tuh ada jam internal di dalam badan kita. Ada terletak di dalam otak. Nah, stimulus eksternal seperti paparan cahaya dan rutinitas harian itu dia dapat mempengaruhi jam biologis kita. Kafein itu dapat mempengaruhi pengaturan jam tubuh dengan mengubah persepsi waktu dan sinkronisasi di dalam tubuh kita. Ini dapat menyebabkan perubahan sementara dalam ritme sirkadian, mengganggu pola tidur dan ritme harian kita. Nah, jadi penting untuk diperhatikan bahwa setiap individu memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap kafein dan dampaknya terhadap ritme sirkadian itu bisa bervariasi loh. Beberapa orang mungkin lebih toleran, sementara yang lain mungkin akan lebih sensitif terhadap kafein. Jadi, untuk meminimalkan dampak kopi pada ritme sirkadian, umumnya itu kita disarankan untuk yang pertama, hindari minum kopi atau minuman yang berkafein lainnya menjelang waktu tidur. Idealnya setidaknya minimal 6 jam sebelum tidur. Yang kedua, batasi asupan kafein secara keseluruhan sepanjang hari, terutama di sore hari. Nah, lalu yang ketiga, perhatikan toleransi dan juga sensitivitas kita terhadap kafein. Beberapa orang mungkin perlu membatasi asupan kafein lebih lanjut untuk menghindari gangguan tidurnya. Nah, dengan kita mempertahankan rutinitas, kapan kita tidur, kapan kita bangun yang konsisten. Misalnya nih, kita udah jelas, jam tidur kita jam 10 malam, dan bangun jam 6 pagi misalnya. Dan juga paparan cahaya matahari di siang hari itu juga dapat membantu mengatur ritme sirkadian. Nah, ini semua berfungsi untuk meminimalkan potensi gangguan tidur yang disebabkan oleh konsumsi kopi atau minuman berkafein lainnya. Nah, sekarang selain dia juga mempengaruhi ritme sirkadian, minuman berkafein ini juga mempengaruhi berbagai hormon. Karena memang itu cara kerjanya untuk bisa menghilangkan rasa ngantuk kita. Kalau nggak begitu, mungkin kita juga nggak akan minum kopi atau minum minuman yang berkafein lainnya.
Tapi minum kopi pada waktu yang salah atau kita mengkonsumsi terlalu banyak kafein itu dapat membuat hormon kita jadi tidak seimbang. Nah, pelepasan kortisol itu dijadwalkan sesuai dengan siklus tidur dan bangun kita. Nah, kadarnya paling tinggi itu sekitar 45 menit setelah kita bangun tidur. Nah, kadar tersebut kemudian turun dengan cepat selama beberapa jam berikutnya dan perlahan menurun sepanjang sisa hari kita. Nah, kalau kita mengkonsumsi kafeinnya itu saat kadar kortisol kita lagi tinggi, misalnya pas kita lagi baru bangun tidur, sebetulnya kita tuh memasukkan kafein ke dalam tubuh saat tubuh kita tidak membutuhkannya karena kortisolnya masih tinggi. Dan itu dapat mengganggu aliran alami kortisol kita. Tetapi kalau kita menunggu 1 atau 2 jam untuk minum kopi, nah kafein itu akan mulai bekerja saat kadar kortisolnya menurun. Tepat ketika kita paling membutuhkannya. Dengan kata lain, kalau kita minum kopi, teh, atau minuman berkafein lainnya, selagi kortisol itu lagi tinggi-tingginya, efek kafein yang kita minum juga akan kurang efektif. Plus, dengan kadar kortisol yang masih tinggi, kita tambahin lagi sama kafein, ini akan menggandakan stimulan, yaitu kortisol dan si kafeinnya itu sendiri. Akibatnya kita mungkin akan membangun toleransi seiring dengan waktu, yang berarti kita butuh lebih banyak kopi untuk bisa mendapatkan efek yang sama. Adenosin adalah senyawa alami dalam tubuh yang berperan penting dalam berbagai proses fisiologis, termasuk pengaturan tidur, metabolisme energi, dan juga neurotransmitter di dalam otak kita. Nah, fungsi adenosin juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan juga mengatur aktivitas saraf secara keseluruhan di otak. Nah, konsentrasi adenosin di otak itu dia berfluktuasi sepanjang hari. Kadar adenosin itu secara bertahap akan meningkat selama kita terjaga dan puncaknya itu pada saat malam hari. Sehingga meningkatkan rasa ngantuk dan mempersiapkan tubuh kita untuk beristirahat. Nah, pada saat tidur, kadar adenosin itu juga akan turun. Memungkinkan untuk bangun tidur dan memulihkan energi untuk hari berikutnya. Nah, Andrew Huberman, ahli saraf dan juga profesor di Stanford University School of Medicine, menyatakan bahwa kafein adalah penghambat adenosin. Artinya, kafein itu akan mengikat reseptor yang sama dengan si adenosin. Itu sebabnya kita merasa lebih waspada, lebih alert setelah kita minum kopi. Karena kafein pada dasarnya dia akan menghalangi adenosin untuk menempel pada reseptor normalnya. Hal ini menyebabkan peningkatan kewaspadaan, kita jadi lebih alert, lebih melek, dan juga rasa lelah kita lebih berkurang. Nah, jadi berapa lama sebetulnya setelah bangun tidur kita harus menunggu untuk minum kopi? Nah, waktu kapan untuk harus minum kopi setelah bangun tidur itu bisa tergantung dari faktor individu dan juga preferensi pribadi kita. Namun, sebagai pedoman umum, sering disarankan untuk menunggu at least setidaknya 30-60 menit, setengah jam sampai 1 jam setelah bangun tidur untuk mengkonsumsi kopi. Bahkan si Andrew Huberman mengambil langkah yang lebih jauh lagi. Dia menunggu 90 menit sampai 120 menit, sampai 2 jam untuk minum kopi pertamanya. Nah, jadi demikian pula tubuh kita itu juga secara alami dia akan menghasilkan kadar kortisol yang lebih tinggi. Nah, hormon yang membantu mengatur kewaspadaan dan bangun tidur di pagi hari. Nah, dengan menunggu sekitar 30-60 menit, kita memungkinkan kadar kortisol dalam tubuh kita itu yang alami itu akan turun pelan-pelan supaya nanti pada saat kita minum kopi, efeknya jadinya lebih baik. Nah, minum kopi yang terlalu cepat setelah bangun tidur, itu saat kortisolnya itu udah tinggi, bisa mengurangi efek stimulan atau efek stimulasi dari kafein yang kita inginkan itu tadi. Dengan menunggu kadar kortisolnya itu turun, kita berpotensi meningkatkan efek kopi yang memberi energi dan membangunkan tidur kita. Nah, tapi penting untuk dicatat bahwa respons individu terhadap kafein dan kadar kortisol itu bisa bervariasi. Beberapa orang mungkin akan merasa mereka itu bisa mentolerir kopi dengan baik segera setelah bangun tidur. Dan that's fine. Sementara yang lain mungkin suka untuk menunggu lebih lama. Dan beberapa orang itu bahkan tidak bisa minum kafein dalam perut kosong. Sementara yang lain oke-oke aja. Nah, jadi penting untuk kita dengerin tubuh kita dan sesuaikan waktunya
dan bagaimana kopi itu bisa mempengaruhi tingkat energi kita. Kalau masih belum yakin tentang waktu yang ideal untuk minum kopi, kita bisa coba-coba dengan waktu yang berbeda setelah bangun tidur untuk menemukan waktu yang paling sesuai dengan tingkat energi dan preferensi kita. Nah, kapan waktu terbaik untuk minum kopi? Yang pertama disarankan adalah pertengahan hingga akhir pagi. Bagi kebanyakan orang, kadar kortisol itu cenderung paling tinggi di saat mereka pertama kali bangun tidur. Nah, jadi dengan kita menunggu sampai sekitar mungkin 9.30 pagi sampai jam setengah 12 pagi, itu bisa ketika kadar kortisolnya udah mulai menurun, kita bisa lebih berasa efek kafeinnya pada saat kita minum di jam-jam itu. Yang kedua adalah 6 jam sebelum tidur malam. Nah, umumnya disarankan untuk menghindari konsumsi minuman yang berkafein seperti kopi terlalu dekat sama jam tidur kita. Karena efek stimulasi kafein itu bisa mengganggu kualitas tidur dan juga membuat kita untuk sulit tidur. Nah, dianjurkan jadi kita untuk menghindari kafein minimal 6 jam sebelum tidur. Kalau sensitif terhadap kafein atau kesulitan tidur, mungkin kita perlu mengurangi kopi bahkan pada saat kita baru bangun tidur itu tadi. Yang ketiga adalah sebelum latihan atau olahraga. Nah, banyak orang yang menikmati secangkir kopi ini sebelum olahraga atau aktivitas fisik. Kafein di dalam kopi ini dapat memberikan dorongan energi dan juga dia meningkatkan fokus dan kinerja. Jadi disarankan untuk minum kopi 30 menit sampai 60 menit sebelum latihan untuk memberikan cukup waktu bagi si kafein itu untuk bisa bekerja. Nah, jadi sebenarnya ada nggak sih waktu yang kurang tepat untuk minum kopi? Meskipun tidak selalu ada waktu yang buruk untuk minum kopi, tapi ada saat-saat tertentu ketika kita mengkonsumsi kopi itu bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan dan bahkan bisa mengganggu tidur kita. Nah, jadi berikut ini beberapa skenario yang bisa kita lihat supaya kita menghindari dari efek buruk yang tidak kita inginkan itu. Yang pertama adalah pada saat sore hari atau menjelang tidur. Nah, karena kafein adalah stimulan, ini dapat mengganggu tidur. Mengkonsumsi kopi terlalu dekat dengan waktu tidur itu dapat membuat kita jadi sulit tidur atau juga bisa mengganggu kualitas tidur. Umumnya disarankan untuk menghindari kopi itu setidaknya 6 jam sebelum kita berencana untuk tidur. Yang kedua, kalau misalnya kita sedang ada rasa cemas atau rasa gelisah, karena kafein ini bisa dapat meningkatkan perasaan cemas, gelisah, atau bahkan sampai gemeter di beberapa orang. Kalau kita sangat sensitif sama kafein atau mudah cemas, mungkin sebaiknya kita menghindari kopi selama waktu-waktu yang dimana kita perlu tetap tenang atau fokus. Yang ketiga adalah kalau memiliki kondisi medis tertentu. Karena beberapa kondisi medis seperti ada punya asam lambung atau bahkan GERD sampai reflux dan atau misalnya punya ada sindrom iritasi di usus besarnya, itu bisa dapat diperburuk dengan konsumsi kopi. Karena sifat asam dari kopi itu dan dampaknya pada pencernaan. Nah, kalau kita memiliki kondisi ini, pertimbangkan untuk konsultasi dulu dengan dokter. Jadi, kapan dan berapa banyak kopi yang bisa diminum itu bisa lebih tepat dikonsumsinya. Terakhir adalah sebenarnya berapa banyak kopi yang boleh diminum setiap harinya. Nah, jumlah kopi yang dianggap aman untuk diminum itu sebenarnya bervariasi. Tapi secara umum, asupan kafein yang dianggap aman bagi kebanyakan orang dewasa, panduan itu seperti ini. Yang pertama untuk dewasa sehat, FDA itu menyarankan bahwa boleh sampai 400 mg kafein per hari, itu kira-kira 4 cangkir kopi. Itu setara dengan 240 ml kopi seduh. Dan umumnya itu aman untuk kebanyakan orang dewasa yang sehat. Tapi sensitivitas orang-orang itu terhadap kafein bervariasi ya, seperti yang tadi saya udah ngomong. Jadi penting untuk mendengarkan tubuh kita dan menyesuaikan asupan kafeinnya. Kalau untuk ibu hamil, disarankan untuk ibu hamil untuk membatasi asupan kafein. Nah, American College of Obstetrician and Gynecologists menyarankan ibu hamil mengkonsumsi tidak lebih dari 200 mg kafein per hari. Itu setengahnya dari dewasa sehat atau setara dengan kopi kira-kira 350 ml. Nah, asupan kafein yang tinggi selama kehamilan itu berkaitan dengan peningkatan resiko keguguran dan juga berat badan lahir bayi yang rendah. Yang ketiga, untuk ibu menyusui. Kafein ini bisa masuk ke dalam ASI. Jadi, ibu menyusui juga harus waspada terhadap asupan kafeinnya.
Nah, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit itu menyarankan agar ibu menyusui membatasi konsumsi kafein itu tidak lebih dari 300 mg per hari. Nah, kalau anak-anak dan remaja, American Academy of Pediatrics merekomendasikan sebetulnya anak-anak dan remaja menghindari konsumsi minuman yang berkafein. Karena kafein itu bisa mempengaruhi pola tidur dan juga perilakunya, serta meningkatkan resiko dehidrasi pada anak-anak dan remaja. Yang kelima, untuk orang-orang dengan kondisi medis tertentu, misalnya kalau dia punya masalah di jantung dan pembuluh darah, punya tekanan darah tinggi, punya gangguan kecemasan, ataupun gangguan di pencernaan yang mungkin lebih sensitif terhadap efek kafeinnya. Jadi penting untuk konsultasikan dulu dengan dokter tentang berapa banyak kafein yang bisa dikonsumsinya. Dan perlu dicatat bahwa kafein ini tidak hanya ditemukan di kopi ya, tapi juga ada dalam sumber lainnya, kayak teh, minuman yang berenergi, di soda-soda, bahkan di coklat. Jadi penting untuk mempertimbangkan total asupan kafein dari semua sumber saat menentukan berapa banyak kafein atau kopi yang aman untuk dikonsumsi. Tipsnya, yang pertama adalah kita pantau toleransi kita. Perhatikan efek sampingnya, jadi susah tidur nggak, jantungnya berdebar nggak, mudah cemas nggak, atau malah jadi ada gangguan kesehatan, memicu sakit ma, atau jadi GERD, atau jadi tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Itu diperhatikan. Karena ada yang karena saking buru-burunya dia minum kopi, langsung ditenggak semua, sekali minum. Ini pun juga nggak baik, karena terlalu banyak kafein yang masuk sekaligus. Dan malah jadi nggak bisa menikmati kopinya, dan malah muncul sakit ma, GERD, jantung berdebar, dan lain-lain. Jadi disarankan untuk minum kopi itu dihabiskan pelan-pelan dalam 15 sampai 30 menit. Atau ya biasanya juga karena kalau sudah di atas 20 menit pun juga kopi itu udah hilang aroma dan juga rasanya. Dan dengan kita lebih pelan minum kopinya, itu juga bisa mengurangi resiko muncul efek samping dari kopi itu. Yang kedua, waktu terbaik untuk minum kopi sebetulnya idealnya diperkirakan sekitar pertengahan hingga akhir pagi, saat kadar kortisol itu turun dari puncaknya. Misalnya kita bangun jam 8 pagi, cobalah minum kopi itu di antara jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Disarankan tundanya itu 90 menit sejak kita bangun tidur. Kalau nggak tahan 90 menit, bolehlah 30 menit atau 1 jam setelah bangun tidur. Karena dengan menunda kopi selama beberapa jam, itu dapat memberikan energi yang lebih tahan lama. So now you know. Like dan share video ini agar yang lain juga bisa tahu ya.